Peta Karnaugh atau Key-map adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan. Tujuan utama dari metode ini mengurangi kompleksitas fungsi logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Fungsinya mengubah bentuk persamaan yang tidak standar menjadi bentuk SOP dan POS. Menyederhanakan rangkaian logika menggunakan teorema aljabar boolean dan peta Karnaugh. Membantu mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika, dan merupakan metode yang paling mudah untuk penyederhanaan rangkaian logika. Adapun tata cara membuat Karnaugh map, yang pertama dengan cara memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah peubah variabel masukan. Yang kedua, penyederhanaan untuk setiap angka 1 yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 menjadi suku minterm yang sederhana. Yang ketiga, penyederhanaan untuk setiap angka 0 yang bertetanggaan 2, 4, 8, 16 menjadi suku maxterm yang sederhana. Kita ulas kembali, ini merupakan gambar gerbang logika sum of product dan product of sum. Pada sum of product, cara membaca variabelnya seperti ini. A pada A kali B ditambah B kali C. Sedangkan pada product of sum, F pada A tambah B dikali B tambah C. Nah, pada sum of product, angkanya lebih banyak 1, sedangkan di product of sum, angkanya lebih banyak 0. Nah, di sini saya akan memberitahu syarat dalam menentukan Karnaugh map atau Key-map. Yang pertama, kita harus mencari yang saling sejajar dan segaris, boleh horizontal ataupun vertikal. Lalu syarat yang kedua, kita bisa mengambil yang saling berdekatan dan boleh meminjam dari variabel yang sudah dipakai. Untuk contoh yang telah kami buat dalam PPT, ada 4 buah angka 1 yang saling sejajar dan berdekatan. Jadi, apabila kasusnya seperti ini, kita bisa langsung melingkari keempat-empatnya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari Karnaugh map. Yang pertama ada Key-map dengan dua peubah. Key-map dengan dua peubah, kita menggunakan dua variabel X dan Y. Dengan X kita isi dengan 0011, Y 0101. Sedangkan di bawahnya adalah bentuk horizontal daripada Key-map dengan dua peubah. Key-map dengan tiga peubah, kita menggunakan tiga variabel yaitu X, Y, Z dengan X 000111, Y 00110011, Z 01010101. Sedangkan di sampingnya itu adalah Key-map tiga peubah dalam bentuk horizontal. Jenis-jenis Key-map ada banyak tergantung daripada variabelnya, bisa 4, 5, dan seterusnya. Untuk mengetahui berapa banyak baris yang kita gunakan dalam Key-map, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah variabel. Sebagai contoh, kita ingin membuat Key-map dengan 4 peubah, maka kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N kita ganti dengan 4, jadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi kita bisa menambahkan 16 baris pada Key-map tersebut. Definisi gerbang digital. Gerbang digital adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal ketika kondisi tertentu terpenuhi. Sinyal tersebut dapat berupa 1 atau 0 dan digunakan untuk membangun sirkuit digital seperti komputer, kalkulator, dan perangkat elektronik lainnya. Gerbang logika sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOT, non-AND, AND-OR, XOR, dan XNOR. Masing-masing memiliki simbol dan fungsi logika yang berbeda. Jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika terbagi menjadi 3, yaitu gerbang logika AND, OR, dan NOT. Gerbang logika AND menghasilkan output high jika hanya semua input high. Kombinasi input yang menghasilkan output high adalah 1 dan 1. Yang kedua yaitu gerbang logika OR. Gerbang logika OR menghasilkan output high jika salah satu atau semua input high. Kombinasi input yang menghasilkan output high adalah 1 dan 0, 0 dan 1, serta 1 dan 1.
Dan yang terakhir yaitu gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT menghasilkan output high jika input low dan output low input high. Gerbang NOT hanya memiliki satu input. Baik, sekarang saya akan menjelaskan satu contoh soal sum of product menggunakan key map dan bagaimana cara menggambar gerbang logikanya. Oke, baik, ini adalah contoh soal dari sum of product di mana kita menggunakan 4 pemubah atau 4 variabel yaitu Wx dan Yz. Nah, karena kita menggunakan sum of product, jadi kita menghitung yang bernilai 1 di dalam kotaknya. Nah, caranya kita cari bentuk-bentuk persamaan di mana yang satunya itu sejajar, bisa vertikal atau horizontal, atau yang satunya dapat bertemu karena peta Karnaug ini bisa kita ibaratkan seperti kertas. Jadi kita bisa melipat, kalau kita melipat berarti ujung dengan ujungnya itu bisa bertemu seperti itu. Nah, baik, ini hasil dari pemetakan. Di sini kita mendapatkan 3 persamaan. Ada warna hijau, merah, dan biru. Warna hijau sebagai persamaan 1, di mana itu angka satunya dapat bertemukan jika kita mengibaratkannya seperti melipat kertas tadi. Kemudian di warna biru itu ada persamaan kedua, di mana angka satunya sejajar horizontal. Lalu kemudian yang warna merah adalah persamaan ketiga, di mana angka satunya sejajar secara vertikal. Kita mengerjakan persamaan 1 dulu, yaitu yang W dengan X dulu. Nah, dilihat situ perubahan W dengan X, yang berubah adalah variabel W karena dia berubah dari 0 ke 1. Sedangkan yang variabel X dia tidak berubah, tetap 0 dengan 0. Karena kita menggunakan sum of product, dia hanya akan membaca yang angka 1 saja, maka yang angka 0 kita berikan tanda aksen. Kemudian kita lihat di variabel Y dengan Z. Y dengan Z yang berubah adalah variabel Y. Dia berubah dari 0 ke 1, sedangkan variabel Z adalah menghasilkan keluaran 0. Berarti Z mendapatkan aksen. Nah, sekarang mengerjakan persamaan kedua dan ketiga. Nah, lebih mudahnya lagi karena persamaan kedua dan ketiga ini bentuknya sejajar 4-4 vertikal dan horizontal, maka kita hanya akan melihat satu sisinya aja. Di persamaan kedua, kita hanya akan melihat variabel W dengan X-nya aja, karena yang pasti Y dengan Z-nya sudah berubah. Begitu juga di persamaan ketiga, kita hanya akan melihat variabel Y dengan Z-nya aja, karena yang W dengan X-nya sudah pasti berubah. Nah, dari hasil persamaan 1, 2, dan 3 tadi kita dapat gabungkan. Karena ini sum of product, maka ketiganya digabungkan dengan tanda tambah. Nah, setelah mendapatkan hasil dari penyederhanaan fungsi boolean, kita dapat menggambarkan gerbang logikanya seperti yang tertera di PowerPoint. Kalau yang aksen kita berikan gerbang logika NOT, lalu kemudian hasil dari persamaan 1, 2, dan 3 masing-masing kita berikan gerbang N, lalu setelah dari semuanya digabung kita berikan tanda gerbang OR. Oke, baik. Sekian dari materi presentasi kami, semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.